Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama pimpinan sidang Direktur Pasca Sarjana UIN Alumni Makassar, yang saya hormati promotor, yang saya hormati Dewan Penguji Internal, dan terkhusus penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, Sarjana Psikologi MSI, Magister Sains, Magister Psikologi Psikolog. Yang saya hormati seluruh hadirin supporter ya dari Hasanuddin, dan terkhusus ya yang spesial ini Pak Hasanuddin, insya Allah akan menyandang gelar doktor kalau lulus. Ya. Nah, Provokendus yang saya hormati, Bapak ini kan seorang guru ya. Saat ini ya sebagai pengawas, itu sebelumnya kan lama menjadi guru ya. Itu sepertinya kegelisahan dari tahun 2006 ya, kita kenal waktu itu kan kurikulumnya KTSP, karena kegelisahan waktu itu ya katanya di Indonesia ini kalau mencari orang pintar ya gudangnya di Indonesia, tetapi kalau mencari orang yang berkarakter seperti yang diinginkan itu katanya susah dicari di Indonesia. Sehingga waktu itu ya ada kurikulum 2010 yang disebut dengan kurikulum KTSP berkarakter. Jadi saking susahnya untuk mencari keteladanan karakter, sehingga kurikulum itu disebut dengan KTSP berkarakter. Lalu ya perkembangannya ke kurikulum 2013. Yang terakhir ya kurikulum merdeka. Ya intinya juga adalah penguatan karakter ya. Sehingga kegelisahan dari Pak Provokendus ini membuat sebuah produk media animasi dengan menyebutnya sebagai media animasi keteladanan. Pertanyaannya saya yang ingin saya tanyakan itu ya kenapa justru misalnya polisi keteladanan polisi Jenderal Hukum yang diangkat di dalam disertasinya. Kenapa misalnya bukan sosok Baharudin Lopa yang sangat dekat dengan kearifan kita di Sulawesi Selatan ini? Silakan dijawab. Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil analisa tokoh, ya, karena pada tahapan studi pendahuluan salah satu Provokendus lakukan adalah analisis tokoh yang bisa diangkat menjadi tokoh utama dalam media video animasi itu. Nah, berdasarkan hasil analisa yang ada, semua referensi yang saya baca, termasuk di dalamnya ada Baharudin Lopa, tetapi referensi yang lebih banyak yang membahas tentang sosok yang jujur, amanah, istiqomah itu adalah Jenderal Hugo. Dan banyak bukti-bukti yang diberikan. Salah satu misalnya yang ditulis oleh Yudi Latif, mantan Direktur BPIP pada ideologi Pancasila. Beliau menuliskan bahwa sosok Sugeng adalah sosok yang sangat luar biasa, di mana beliau menjabat sebagai seorang Kapolri pada awal masa Orde Baru. Kalau sekiranya pada masa itu Hugeng mau kaya raya, boleh saja. Hugeng mau mencaplok tanah di mana-mana, boleh saja. Tetapi apa yang terjadi ketika beliau menjabat Kapolri selama 3 tahun? 3 tahun menjabat Kapolri, setelah berhenti dari Kapolri tidak punya rumah, tidak punya mobil pribadi, sehingga Kapolda yang ada pada saat itu dari seluruh provinsi membantu patungan untuk membelikan Jenderal Hugeng mobil pribadi. Cukup. Ya. Jadi sepertinya saudara Provokendus ini sangat terinspirasi dari buku karangan Prof. Yudi Latif ya, Air Mata Keteladanan. Baik, selanjutnya ini kan Anda menggambarkan sosok Jenderal Hugeng di dalam video animasinya. Nah, bagaimana Anda meyakinkan kita semua bahwa karakter yang ditampilkan di dalam video tersebut itu betul-betul menggambarkan sosok dari Jenderal Hugeng? Ya, dan yang digambarkan itu lain daripada yang Jenderal Hugeng yang sebelumnya. Bagaimana bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut? Ya, jadi terima kasih. Jadi sebelum Provokendus
Provendus mendesain media video animasi, terlebih dahulu Provendus menyusun percakapan atau tayangan-tayangan yang akan ditayangkan, dan setelah Provendus melakukan itu kemudian melakukan validasi, dan validasi ini untuk memvalidasi ini diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan, dalam ini Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, memvalidasi apakah benar seperti ini Jenderal Hugen menurut institusi kepolisian, dan kata-kata yang digunakan pada animasi itu apa betul sudah seperti itu yang berlaku di institusi kepolisian. Karena kalau di dunia sipil mungkin kita mengatakan tabe, iye, dan sebagainya, tetapi di kepolisian siap dan sebagainya. Nah, ini yang termasuk divalidasi di kepolisian daerah, sehingga kemudian saya merasa yakin bahwa apa yang saya desain itu benar-benar sesuai, meskipun mungkin dari tampakan wajah tidak pas apa menggambarkan sosok Hugen, tetapi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan paling tidak menjadi menggambarkan sosok Hugen sebagai seorang yang berkiprah di kepolisian. Baik, jika seandainya Anda tetap melanjutkan penelitian yang ini dengan tema yang keteladanan, itu kira-kira sosok siapa lagi yang menurut Anda patut untuk dijadikan contoh ya bagi anak-anak SMP misalnya. Kalau tadi itu ada misalnya Jenderal Hugen, ya mungkin kalau anak-anak ditanya ya siapa yang mau jadi polisi, ya tentu banyak yang mau jadi polisi. Siapa yang mau jadi tentara, ya tentu banyak anak-anak SMP yang mau jadi tentara. Tapi kira-kira kalau ini mau dikembangkan lagi selanjutnya, kira-kira siapa yang menurut Anda itu layak untuk dijadikan sebagai tokoh? Ya, terima kasih. Jadi untuk materi jujur Ramana dan Istiqomah, maka prototipe video adalah Jenderal Hugen tadi. Tetapi ketika misalnya kita mau mengembangkan pada materi yang lain, katakanlah misal cinta ilmu pengetahuan, maka boleh jadi saya akan mengangkat Ki Haji Hasyim Asy'ari atau kiai-kiai yang lain yang betul-betul cinta ilmu pengetahuan. Mereka pergi berburu jauh ke sana, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia, mungkin seperti itu yang saya lakukan. Kira-kira apakah Anda tetap akan melanjutkan penelitiannya? Mungkin kalau penelitian seperti langkah-langkah yang ada di disertasi mungkin tidak sedetail itu, tetapi untuk pengembangan video animasinya mungkin insya Allah saya akan tetap melakukan, karena ini yang dibutuhkan oleh guru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Terima kasih. Dan untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Syahrudin untuk panggung dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bermuji, khusus penguji eksternal, promotor, hadirin dan hadirat, yang terus kepada saudara Provendus yang hari ini berdiri di depan kita mempertanggungjawabkan karyanya. Alhamdulillah dia sudah memberikan jawaban sesuai dengan kemampuannya. Sebelumnya itu saya beri kesempatan kepada saudara untuk minum dulu, karena telah banyak kali memberi komentar saudara. Minum dulu. Terima kasih. Jadi penelitiannya ini sangat bagus karena penguatan karakter ya, keberadaan. Di mana-mana manusia itu mencari keberadaan. Cuma sayang manusia sekarang belum bisa menemukan keberadaan, kecuali saudara yang ada di sini, yang keberadaan. Saya dalam alam pikiran saya bahwa Provendus ini mau menggiring peserta ini menjadi polisi. Kan polisi yang ditampilkan ini. Nah, sekarang anak-anak berpikir kalau dibandingkan sekarang ini, kenapa polisi tidak jadikan sebagai penguatan karakter itu dan jenderal ini? Itu kan? Hanya nanti kan bahwa ini Pak Ustaz kita ini keliru juga ini. Kan anak-anak cuma membaca juga yang ditampilkan, membaca juga yang ditampilkan di YouTube itu. Akhirnya terjadilah pertentangan. Bagaimana ini polisi menjadikan contoh, ternyata kita lihat tidak bisa jadi
contoh yang mana ini akan menjadi satu dilema. Nah, itu satu itu. Jadi saya melihatnya bahwa yang menggiringnya gitu namanya, dan penguatan karakter. Nah, berikutnya juga seolah-olah juga ini dalam pikiran saya, peneliti ini sudah tidak dapat lagi menemukan sosok guru yang bisa jadikan teladan. Kan dia guru sendiri. Seharusnya guru yang tampil. Bagaimana seorang guru itu tugasnya untuk menjadi contoh dan figur di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah muridnya. Nah, berarti guru juga dia tidak yakinkan dia sebagai, nah, makanya saya agak heran kalau ada guru menyimpang ya, karena pengajar sendiri tidak meyakinkan sebagai profesinya sebagai contoh untuk bisa jadikan figur. Ya, seharusnya dalam figur guru. Ya, sebagai guru itu dia lebih luas, lebih umumnya. Dia menjadikan muridnya jadi polisi, bisa jadikan muridnya menjadi tentara, bisa menjadi muridnya menjadi apa. Akan tampil dimanapun Anda nanti akan ada sebagai apa, akan tampil menjadi teladan, contoh. Nah gitu. Nah ini. Nah, pertanyaan saya kepada beliau, kenapa Anda ini dibuat, karena Anda selama masa itu selalu jenderal ini yang menjadi selalu dalam pikiran saudara. Ya, tidak pernah muncul dalam pikiran guru apa. Kenapa nama polisi terus ini? Apa Anda yang mau jadikan polisi? Yang ini, silakan. Ya, terima kasih Prof. Ya. Jadi menurut analisa Novel untuk materi ini, jujur, amanah dan istiqomah itu yang tepat adalah menurut Novel adalah Jenderal Sudirman. Beliau berada di kepolisian. Kita bisa ketahui dalam benak masyarakat Indonesia dalam tanda kutip, kepolisian itu institusi yang banyak masalah. Tetapi kemudian ada sosok yang punya integritas yang sangat luar biasa di tengah banyaknya masalah itu. Ada orang yang bisa menjaga karakternya. Ada orang yang tidak terpengaruh dengan dunia-dunia yang ada di sekelilingnya, meskipun banyak orang yang mau menjogoknya, tetapi kemudian mereka menolaknya. Beliau menolaknya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan jarang ditemukan orang-orang yang seperti ini ketika memiliki pangkat yang sangat luar biasa, 4 bintang, tapi kemudian di akhir masa jabatannya tidak memiliki apa-apa. Ini sangat luar biasa. Sekarang ini belum bintang sudah punya berapa rumah, mobil dan sebagainya. Nah, Jenderal Huda sosok yang di luar itu, sehingga saya mengatakan ini sosok yang bisa dihadirkan, ditampilkan. Jadi bukan sosok polisinya sebetulnya, tetapi karakter yang dimiliki oleh Jenderal Huda meskipun dia berada di puncak, tapi dia tidak pernah mempergunakan kesempatannya untuk memperkaya diri, menggunakan kesempatan. Bahkan anaknya sekalipun mau masuk polisi, dia larang. Istrinya yang penjual bunga, dia suruh tutup tokonya, jangan sampai khawatir banyak orang yang beli bunganya gara-gara dia sebagai seorang Kapolri. Jadi sungguh sangat luar biasa ya. Saya katakan. Kenapa bukan guru yang ada ini? Guru itu yang menjadi teladan. Di mana-mana kan? Guru teladan, guru teladan. Di mana-mana. Kenapa Anda bukan guru? Berarti Anda tidak meyakini lagi guru. Sekarang ini menjadi teladan pada muridnya. Dalam konteks yang lain, mungkin bisa guru saya angkat, Prof. Kalau judul misalnya KD yang berbeda, ya ada KD mencintai ilmu pengetahuan, ada KD KD mencintai orang tua, dan seterusnya. Nah, kalau begitu guru tidak perlu jadi teladan ya. Kalau begitu dia punya. Padahal bagus sekali ini adalah keteladanan, kejujuran, amanah. Itu ada pada guru. Kalau begitu nanti berarti guru tidak bisa kalau baca keteladanan, jangan ada pada guru. Kembali kepada Google kalau mau keteladanan. Hanya kan begitu cara pahamnya orang. Ya, semuanya harus ada Pak. Nggak boleh diklasifikasi seperti itu. Kalau nanti keteladanan Google. Kalau guru tidak ada keteladanan, apakah betul seperti itu guru? Justru guru harus tampil teladan. Maka adalah kunci Rasulullah sesuatu masalah. Dan jangan membiarkan guru. Ya, maka sampai saat ini di Indonesia itu boleh jadi kan sehingga tidak ada percaya lagi guru karena penelitinya saja tidak percaya guru ya. Nah ini, dan gitu ya. Jangan kalau menurut saya jangan memilah-milah itu. Kalau guru nanti ini, kalau guru nanti pengetahuan. Gitu. Dan jangan juga mengira bahwa orang yang jujur itu tidak ada hartanya. Banyak hartanya. Selain banyak hartanya, ada jujur juga. Jangan mengukur karena tidak memiliki harta, itu kata orang jujur. Barangkali orang bodoh. Menurut saya ya, dia harus memiliki itu. Iya, banyak orang jujur itu banyak hartanya. Bukan berarti indikatornya yang jujur itu selesai jabatannya, tidak ada apa-apanya. Seperti orang bodoh itu. Iya.
Iya, jadi harus begitu ya. Coba terakhir, ini kan adalah kejujuran yang Anda tentukan pelakunya. Coba cari satu hadis berkaitan tentang kejujuran. Terakhir. Ya. Singkatlah. Bagaimana itu kejujuran itu? Asidaku. Ya, sampai selesai dulu. Coba. Mau maaf saya lupa bro. Itu haram Tuhan. Kan itu alaikum bisik. Alaikum bisik. Hendaklah kalian berlaku jujur. Palinlah Nabi karena sesungguhnya kejujuran itu bersama kebaikan sebenarnya. Aku maaf. Jangan itu orang kalau jujur karena kenikmatan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Saudara Profesor. Pertama saya memberikan apresiasi atas penelitian yang Profesor lakukan dan jawaban-jawaban yang meyakinkan yang diberikan kepada para peneliti. Kecuali sedikit agak pesan lain ketika menghadapi pemotor. Ya, kalau kita mencoba melihat di dalam Al-Quran, memang hanya ada dua nabi yang disebut uswatun hasanah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nabi ini menyatakan inna ma bi'usturid tamni wa makarim al-akhlaq. Syauqibah mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhu dhahabat akhlaquhum syahadun. Eksistensi suatu bangsa itu masih bisa berdiri kuat tegak kalau karakternya kuat. Tapi kalau karakternya hancur, bangsa itu pun akan hancur. Al-Quran hanya menyebut satu figur yang dikatakan betul-betul memiliki karakter yang agung. Hanya Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Cuma satu. Itu. Nah, kalau kita mengamati itu dan merenungkan pesan-pesan ayat Al-Quran, dan tentu saja dikaitkan dengan kondisi kekinian kita dengan hasil-hasil penelitian yang sudah lakukan, ini yang saya kira cukup menarik dari hasil penyampaian ini. Dan saya ingin mendapatkan informasi apa temuan dan kontribusi penelitian ini untuk penguatan karakter peserta didik kita untuk melahirkan generasi berkarakter yang lebih baik pada masa yang akan datang, karena inna haqa'iqal yaum kanat ahlamul ars. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi sebelumnya saya berangkat dari sebuah ayat dalam Al-Quran, dan ini juga yang memotivasi saya melakukan penelitian terkait dengan penguatan karakter. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faba'atsallahu ghuraban yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhi. Qala ya wailata ajaztu an akuna mislu hadzal ghurab." Jadi ini kisah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang burung gagak dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kepada si Qabil. Si Qabil ini yang telah membunuh saudaranya Habil. Dia tidak tahu, dia bingung mau diapakan ini. Setelah dia bunuh saudaranya, maka Allah mengutus burung gagak untuk menggali-gali di tanah. Wah, seperti itulah yang kau lakukan. Ya, ternyata di situ baru sadar Qabil itu, ya saya menyesal kenapa saya tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak. Sehingga kemudian setelah itu si Qabil ini menggali kuburan untuk saudaranya. Jadi berdasarkan ini kita bisa mengatakan bahwa untuk memberikan penguatan kepada peserta didik kita terkait dengan karakternya, itu indera penglihatan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Sehingga kemudian dengan adanya video animasi ini, itu akan memberikan kontribusi kepada pendidikan, terutama pada aspek akhlak. Karena ada 5 aspek dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, salah satu diantaranya adalah aspek akhlak. Sehingga dengan adanya video animasi ini akan membantu guru di dalam memvisualisasikan apa sih yang dimaksud dengan jujur, apa sih yang dimaksud dengan istiqomah,
apa sih yang dimaksud dengan amanah? Kalau selama ini pembelajaran itu dilakukan secara konseptual, ya, konseptual dan prosedural, tidak faktual dan bahkan jauh dari metakognitif, maka dengan adanya video animasi ini akan membantu guru tempat-tempatnya bisa terpenuhi dengan baik. Sekarang itu terus. Terima kasih. Menarik jawabannya, cuma memang masih memerlukan renungan dan penelitian lebih jauh dari ayat yang Anda kemukakan. Karena yang dimaksud di situ adalah Kabil. Kabil itu adalah putra pertama Nabi Adam, dan Nabi Adam adalah manusia yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengatakan Nabi Adam ini gagal menjadi orang tua yang menjadi teladan begitu, memberikan keteladanan kepada putra pertama, sehingga itu masih panjang diskusinya, bisa lebih jauh, tapi saya kira nanti pada penelitian berikutnya, sehingga penelitian ini bukan penelitian yang terakhir. Baiklah, pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil sidang. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan